Malah tidak pernah merasa sukses ya? Tidak pernah merasa sukses kalau menurut saya. Karena dia terus kurang terus ya? Kurang aja. Akhirnya dia timbul pemikiran yang selalu kurang. Iya benar. Gimana mau tenang, gimana kita mau fokus untuk pekerjaan kita, gimana kita mau fokus untuk ibadah gitu. Kalau diukur dengan harta. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Fathih? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, Tuhan semesta alam. Kisah inspiratif datang dari sosok petani muda di Kampung Rengas, Lampung Tengah. Sempat menjadi kepala dusun di usia sangat muda, 25 tahun. Ia kemudian beralih ke dunia bisnis dengan menjadi produsen pupuk organik, supplier pakan ternak di sebuah perusahaan. Namun demikian, ia tidak pernah meninggalkan bertani dan mengaku bangga menjadi petani, padahal justru banyak kaum muda yang enggan menjadi petani. Membudidayakan pepaya ia mengaku lebih tenang bertani. Dan berikut ini bincang-bincang Fathih Channel dengan Endang Siswanto, petani muda tersebut. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Sampai ini kan dulu waktu usia muda, umur 25 tahun sudah dipilih oleh masyarakat untuk menjadi kadus. Kemudian setelah itu membuka usaha pupuk kompos Organik ya. Organik. Tapi kenapa sekarang malah semuanya itu ditinggalkan, kemudian memilih bertani? Sementara kita tahu kaum muda di luaran sana banyak yang enggan untuk menjadi petani. Ya, sebetulnya tidak saya tinggalkan. Namun itu adalah salah satu tahapan saya. Kenapa dulu saya di pemerintahan itu pun untuk belajar saya, karena saya ditunjuk oleh masyarakat waktu itu ya. Nah, setelah itu saya ngolah pupuk organik yang saat ini adalah bahan bakunya dari kotoran sapi ya, yang ada di kampung kita ini. Nah, bukan saya tinggalkan, tapi itu adalah salah satu tahapan dikala saya ingin bertani, karena saya adalah lahir dari anak seorang petani. Tentunya saya cinta dengan petani, gitu loh. Nah, itu adalah tahapan dikala saya mengolah pupuk organik. Fungsi untuk apa pupuk organik tersebut adalah untuk tanaman toh. Nah, maka dari itu setelah saya mengolah pupuk organik dan saya bisa sebarkan ke daerah lain dan di situ dicoba oleh petani-petani sana, hasilnya bagus untuk tanaman. Nah, maka dari itu saya coba untuk saya bertani di pepaya California. Yang menurut saya pakai pupuk organik dikala itu saya sudah mengolah sendiri dan saya tahu kualitasnya, saya coba sendiri. Mudah-mudahan ke depan banyak petani yang menggunakan pupuk seperti itu, karena itu juga menghemat biaya. Nah, selain itu, dikala kita bertani itu kan indah, damai, mengurangi persaingan, kan yang pasti kita bisa tenang dan kita bisa fokus dalam ibadah. Nah, tentu juga kan kalau tanaman kita, apa yang kita tanam ya, itu nanti dimakan, hasilnya dimakan oleh kita ataupun orang lain ataupun hewan, itu juga kan salah satunya adalah sedekah. Ya. Gitu, dalam hadis Rasul kan begitu. Iya, benar. Nah, terus kalau lahannya sendiri dari mana, Mas? Kita kan tahu sekarang tanah mahal ya di tempat kita. Apa sampai punya cukup banyak lahan sehingga bisa nanam? Tidak, kalau untuk lahannya itu, karena saya lahir dari orang tua yang susah lah ya, susah, jangankan untuk beli tanah gitu, untuk hidup sehari-hari aja kita susah. Nah, seiring berjalannya waktu, kenapa saya sekarang bisa tanam tanaman baik singkong maupun California, Kates California, saya sewa tanah, sewa lahan, karena kita nggak mampu beli. Ya, jadi
sewa sedikit demi sedikit lah gitu loh. Artinya kita hitung. Karena kenapa? Kita bukan lahir dari orang kaya, kita lahir dari orang kecil, petani. Mungkin alangkah indahnya kalau kita tidak ngejar langsung ke atas, kita berjalan dulu setangga dua tangga karena sesuai dengan tahapan dan jangan ambisi. Gitu. Yang pasti kita nikmati apapun yang Allah berikan, kita harus syukur. Terus kalau sekarang yang digeluti apa? Kalau saat ini yang saya geluti adalah budidaya pepaya California. Terus dikit-dikit juga saya nanam padi untuk bekal kita ya sehari-hari biar kita nggak belilah ya gitu. Terus kita miara kambing, itu salah satu adalah kegiatan yang menurut saya itu positif karena bisa mengobati rasa rindu kangen terhadap yang lain dan bisa mengobati rasa jenuh kita. Nah, di samping kita bertani, di situ akan tumbuh rumput yang hijau, kita bisa kasih makan untuk kambing-kambing kita. Oke Mas, sekarang saya pengen tahu nih, pesan-pesan apa sih yang bisa disampaikan untuk kaum muda di luaran sana yang mereka enggan bertani? Saya juga sebetulnya ya baru belajar, masih belajar karena saya juga tidak sekolah ya, tidak sekolah tinggi seperti orang-orang lain. Saya juga masih belajar. Yang pasti untuk kawan-kawan semua ataupun adik-adik kita semua juga kan punya tujuan hidup. Ya benar. Nah, semua juga punya tujuan hidup, yang mana di sana dia akan cenderung ke arah mana dia punya keinginan ataupun cita-cita gitu loh. Dan itu pun kita tidak bisa memaksakan. Artinya yang mempunyai keinginan untuk menjadi cita-cita tinggi, guru segala macam itu ya sesuai dengan kemampuan mungkin ya, sesuai dengan kemampuan. Tapi yang menurut saya, kalau dengan ukuran saya lahir di kampung dan anak seorang petani, ya apa salahnya kita juga harus menggeluti di bidang pertanian. Nah, gitu loh. Yang pasti jangan gengsi. Ya, jangan kasih apa yang kita perbuat, apa yang kita kerjakan sepanjang itu bisa bermanfaat buat diri kita dan orang lain dan kita juga bisa menikmati pekerjaan itu, kenapa juga kita harus gengsi? Nah, Iya benar. aku anak seorang petani, jadi tidak ada alasan kalau kita malu untuk bertani. Tapi yang terpenting, cintailah pekerjaan, maka cobalah untuk mengenali diri kita sendiri sesuai dengan passionmu. Dimana kalau emang suka bertani, ya jangan malu-malu gitu. Bahkan untuk mengenal Allah saja kita harus mengenal diri kita sendiri. Kan ada ungkapan man arrofa nafsahu faqad arrofa robbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Allah. Ya. Kira-kira seperti itulah. Ya. Mas Endang, kiat-kiat suksesnya itu apa sih? Coba kita berbagi untuk teman-teman kita yang di luar sana. Tapi sebelumnya udah merasa sukses belum ini? Nah, sekarang kalau menurut saya bukan soal sukses ataupun belum. Ya. Tinggal kita memaknai sukses itu bagaimana. Menurut orang, dikala sukses itu harus punya rumah mewah ataupun punya harta yang banyak, uang yang berlimpah, itu tak rasa tidak ada cukupnya. Iya benar. Malah tidak pernah merasa sukses tidak pernah merasa sukses kalau menurut saya. Karena dia terus kurang terus ya. Kurang aja. Akhirnya dia timbul pemikiran yang selalu kurang. Iya benar. Gimana mau tenang, gimana kita mau fokus untuk pekerjaan kita, gimana kita mau fokus untuk ibadah, gitu. Kalau diukur dengan harta. Ya. Gitu. Kalau menurut saya sukses itu bukan hanya sekedar harta, ya.
Sukses itu tergantung diri kita. Kita senang dan bahagia. Senang dan bahagia itu bagaimana? Ya. Nah, gitu loh. Kalau pribadi saya akan bahagia dikala orang merasa bahagia dengan saya, dekat dengan saya, ataupun dia akan merasa nyaman, tersenyum, makan bareng, apa yang kita punya, apa yang kita nggak punya, kita sama-sama berbagi. Itu menurut saya udah lebih dari sukses. Itu menurut saya lebih dari sukses. Artinya apapun itu ya harus bermanfaat. Ya sama aja. Saya juga waktu kecil itu orang bilang sukses, ini sukses. Saya juga pengen sukses seperti orang, tapi ternyata sukses itu nggak ada ujungnya kalau dinilai dari harta. Karena serba kekurangan terus. Sifat manusia kan seperti itu kan. Itu tidak ada cukupnya. Nah, artinya dikala kita dikasih Allah rezeki yang sedikit tapi kita bisa mensyukuri, mungkin itu suatu kita kesuksesan untuk menjaga diri kita. Ya kan, untuk menjaga diri kita, ambisi kita, keinginan kita yang di luar jangkauan, segala macam. Akhirnya hidup ini selalu kurang. Hidup ini selalu kurang. Kayak kita, saya pribadi nih, saya bertani. Nah, saya nanam pepaya California, ya, pohon pepaya California saya tanam 10 batang. Yang menurut saya sudah cukup kalau untuk dimakan. Tapi kalau untuk dijual mungkin nggak cukup. Akhirnya kita tanam lagi. Nah, begitupun itu kalau toh itu dinilai dari harta, yang nggak ada cukupnya, nggak ada sukses-suksesnya. Kan itu. Saya dulu belum punya mobil, saya kredit mobil. Saya kredit mobil bukan karena saya punya, tapi saya punya keinginan, mungkin ini adalah salah satu motivasi saya untuk ibadah. Saya niatkan untuk ibadah, bisa bermanfaat terhadap keluarga, terhadap teman, lingkungan, saudara, yang pasti. Nah, karena dikala saya niatkan seperti itu, contohnya saat ini aja, saat sekarang ini saya punya mobil, tapi saya jarang pakai. Belum tentu sebulan sekali, belum tentu saya 2 bulan sekali pakai mobil itu. Tapi saya bahagia karena mobil itu bermanfaat buat orang lain dan keluarga. Itulah suatu kesuksesan menurut saya, sukses dalam diri saya. Tuh. Jadi poinnya sukses itu bukan apa yang dimiliki, tetapi apa yang kita rasakan. Iya, yang kita rasakan. Jadi apa nih kiat suksesnya nih? Yang terakhir Mas. Sama aja, manusia semua sama aja. Yang penting kita jangan mudah menyerah. Kalau dalam ibadah itu istiqomah, terus berjuang. Apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang menjadi tujuan hidup kita, teruslah kita berjuang. Yang penting jangan merugikan orang lain. Kalau kita mendapat masalah dalam perjalanan hidup, berarti itu adalah jadikan motivasi ataupun tantangan kita, di mana keberhasilan itu dikala kita melewati tantangan dengan sukses, itulah keberhasilan hidup. Dan satu hal lagi, cintailah pekerjaan dan selalu bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepada diri. Oke Mas, terima kasih teman-teman. Itu tadi obrolan kita sama Mas Endang Siswanto. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih sudah nonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.